digunakan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga ini bermanfaat. Pemberian bantuan selesai, bisa kembali ke tempat. Alhamdulillah, hari ini kita semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bisa berkumpul dalam acara Farm Field Day. Apa ini Farm Field Day? FFD ini ya. Jadi hari definisi hari lapangan pertanian ya gitu ya. Jadi Farm Field Day artinya hari lapangan pertanian, karena intinya pertanian itu ya harus pergi ke lapangan. Maka kita mengadakan acara ini langsung di lapangan, langsung di sawah, dan semuanya alhamdulillah diparingi Gusti Allah kelancaran dan keselamatan. Tidak lupa salam dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan tinggi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Hadirin yang berbahagia, tadi mengawali kegiatan hari ini kita melakukan panen. Saya, Ibu Ketua PKK, Bapak Kepala Balai dari Kementan, lalu Pak Ibu Gaza, Bapak Anggota Dewan, Pak Yandi, dan semua Pak Kajari, kita semua berkesempatan melakukan panen menggunakan alat yang disebut sebagai combine harvester. Kira-kira panjenengan di sini semua sudah tahu cara mengoperasikan menggunakannya? Yang sudah tahu? Suaranya mana yang sudah tahu? Saya tadi sudah nyoba. Yang belum tahu mana suaranya? Nah, baik. PR-nya artinya Pak Kepala Dinas, kita pastikan bahwa beliau mendapat kesempatan menggunakan alatnya tadi. Tadi sudah sama Pirsa loh, lihat alatnya. Sudah lihat tadi? Mau nggak? Mau semua, alhamdulillah. Pak Ibnu, aspirasinya mereka semua mau, Bapak. Bahwa memang perkembangan teknologi ini adanya untuk memudahkan penjenengan semua. Ada yang mengatakan, buat apa Pak Bupati bawa-bawa alat, namun masih banyak pengangguran di Trenggalek. Nah, tapi kenyataannya kalau musim tanam atau musim panen, itu nyari buruh susahnya bukan main, betul nggak? Iya, nggak ada yang mau. Nah, artinya memang akhirnya yang Solo ini tetap petani, ya, tetap petani yang Solo. Makanya ini bukan bertujuan untuk mengurangi lapangan kerja, tapi mengatasi kekurangan tenaga. Oleh karena itu diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja. Tadi saya bicara dengan Bapak Haris, ya, dari Balitbang Kementan. Pak Haris, mungkin nanti anggota kelompok tani ini kita bagi tugas. Ada yang belajar penanganan penyakit, ada yang belajar penanganan hama. Kan penyakit hama kan beda sebenarnya, ya. Ada hama baik itu ya OPT, organisme pengganggu tanaman, atau sebab lain. Ada yang belajar bagaimana menggunakan pupuk, pembibitan. Nah, sehingga penjenengan masing-masing punya ilmu yang khusus, ya, ilmunya khusus, sehingga satu orang saling membutuhkan satu sama lain, saling bekerja sama. Menawi kita sanggup bekerja sama, insya Allah pertanian kita akan lebih maju. Di Trenggalek ini lahannya tidak terlalu murah, ya, tidak terlalu banyak lahannya. Airnya juga tidak, walaupun tahun lalu hujannya besar. Makanya kita harus bisa mengelola lahan kita dengan sangat efisien. Artinya efisien ya memang harus bisa mengelola penggunaan air dengan baik, menggunakan pupuk dengan tepat. Ini juga kalau misalnya, tapi ini organik ya, jadi pestisidanya harus Agensia Hayati. Pertama-tama Pak Bupati yang saya hormati, izin Bapak Kepala Badan, Pak Ibnu, mohon maaf tidak bisa hadir. Sebetulnya beliau sangat ingin sekali
berkunjung ke Trenggalek ini untuk ketemu Bapak Ibu semua, bermuajah, cerita-cerita tentang pertanian, cerita tentang teknologi dan sebagainya. Tapi karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal, beliau itu sama untuk kita semua. Yang pertama, Pak Bupati, kami menyambut baik rencana kerjasama dengan Badan Pengembangan Pertanian terkait dengan pengembangan biopestisida, kemudian pengembangan sertifikasi dan lain sebagainya. Nanti kita tuangkan dalam bentuk kerjasama untuk kita detailkan. Saya sudah sampaikan Pak Kepala Badan, waktu saya kesini di awal Juli melihat TTP, saya sudah sampaikan ke Pak Kepala Badan, Pak Bupati ingin ketemu Pak Kepala Badan. Beliau sangat senang sekali. Nanti waktunya kami atur Pak Bupati melalui kawan-kawan di BPTB. Kabupaten Trenggalek menurut saya sangat beruntung. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Yang pertama, Pak Bupatinya masih muda. Itu yang penting. Tenaganya masih kuat, pemikirannya cemerlang. Kita diskusi-diskusi dengan para profesor riset. Pak Yanto kebetulan hadir. Setelah ketemu Pak Bupati, Pak Bupatinya masih muda, permasalahannya banyak, tapi kemampuan menghandle permasalahannya ngalahin kita di Badan Pengembangan Pertanian. Pemikirannya ke depan, itu yang kami catat kesan pertama Pak Bupati ketika kami soal ke Bapak terkait dengan pengembangan TTP. Dan ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya memanfaatkanlah kemampuan Pak Bupati ini untuk sama-sama kita mengembangkan pertanian di Trenggalek. Di masa depan, seluruh negara di dunia ini rebutan pangan, rebutan cari makan. Kita di negara tropis mataharinya 24 jam, mohon maaf, karena malamnya nanti pakai matahari, cahaya matahari yang kita ambil pakai solar radiasi itu. Jadi sebetulnya malam juga ada matahari bisa kita hadirkan. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan air yang cukup, matahari yang cukup, Pak Menteri pesan, jangan biarkan air pergi terlalu cepat ke laut. Jadi Pak Menteri pesan ke kita semua, airnya ditahan dulu, dipakai untuk menanam, jadi karbohidrat. Setelah itu relakan airnya pergi ke laut. Jadi jangan sampai di sungai-sungai yang kecil dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, hanya menikmati keindahan, oh airnya jernih, tapi cepat pergi ke laut. Pak Menteri ingin itu ditahan, dibendung. Kalau tempatnya tinggi diangkat pakai pompa dan seterusnya. Terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana, ini ada anggota MPR RI bisa titip ke Pak Ibnu. Ingat-ingat wajahnya kata Pak Bupati, karena nama bisa sama, tapi wajah tidak terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian harus hafal wajahnya dan hafal namanya. Kita doakan Pak Bupati bisa terpilih kembali, Pak Ibnu juga bisa terpilih kembali untuk mendukung presiden. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ingin juga kami sampaikan adalah ucapan terima kasih dari Bapak Menteri Pertanian atas usaha seluruh gabungan para petani mendukung swasembada. Kita sudah tidak impor beras lagi. Tahun ini jagung juga sudah tidak impor. Tahun depan kita rencana swasembada kedelai. Pak Menteri sudah menganggarkan melalui dukungan DPR Komisi 4 ada 500.000 hektar pengembangan kedelai di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kalau kebijakan ini terus kita jaga, Bapak Ibu sekalian, pasar kita itu dipenuhi oleh pasar dalam negeri. Artinya apa? Kesempatan kita berproduksi itu bakalan tetap akan diserap oleh pasar. Jadi tidak perlu khawatir, harganya akan membayar. Baru-baru ini Pak Menteri sudah mengeluarkan surat terkait dengan harga dasar kedelai, itu sudah di angka 8.500 per kilo, yang sebelumnya hanya 7.000 sampai 7.500. Artinya usaha petani kedelai itu sudah mulai menguntungkan. Tadi di depan Bapak Ibu sekalian bisa lihat produk-produk dengan Litbang Pertanian, itu ada kedelai, ada kacang tanah, kemudian ada juga jeruk dan lain sebagainya. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur ini Badan Litbang Pertanian unit pelaksana teknisnya itu cukup banyak dan terbanyak di seluruh Indonesia. Tanaman pangan ada Balit Kaki, mengurusi kacang-kacangan dan ubi-ubian. Kemudian untuk seluruh teknologi yang dihilirkan itu ada BPTB. Di sini ada kepalanya Pak Cedi, berdiri Pak Cedi. Kemudian juga ada Balai Penelitian Jeruk.
Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Bupati ingin sekali mengembangkan jeruk keprok, jeruk 55 dan sebagainya, jeruk nipis itu sudah dikembangkan benihnya. Kemudian juga ada knowledge sapi, akan membantu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana pengembangan sapi dan lain sebagainya. Pak Bupati telah kami lakukan kegiatan Badan Litbang Pertanian di Trenggalek sendiri sudah ada beberapa yang sudah dan akan kita lakukan. Di antaranya itu adalah pengembangan bioindustri kasata Pak Bupati. Kemudian sama-sama nanti kita mengembangkan TTP ini terkait dengan kopi dan sapi perah. Bapak Ibu sekalian, Taman Teknologi Pertanian yang ada di lereng Gunung Wilis, saya sudah pernah melihat ke sana, potensinya sangat bagus. Kenapa Belanda dulu milih di situ? Itu pasti ada rasa yang khas kopinya. Sekarang kecenderungan orang-orang di kota, kecenderungan orang-orang di negara lain itu minum kopi. Angka peminum kopi makin naik. Apalagi anak-anak muda. Kalau dulu anak-anak muda senangnya jagongan kopi, goreng pisang, goreng ubi, sukun, bari rokok. Nah, itu rasanya urusannya sudah tidak ada. Ngopinya sampai pagi, habisnya seteko. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan kopi itu akan semakin banyak. Dan Belanda memilih tempat sini itu bukan tanpa dasar. Jadi menurut saya ini sayang kalau tidak dikembangkan. Terkait dengan pengembangan kopi, Badan Litbang siap juga turun Pak Bupati kopi. Kami punya balai penelitian tanaman industri itu adanya di Bogor. Kami juga mengembangkan untuk kopi. Kopi Gayo yang di Aceh itu kami yang membina. Jadi menurut saya ini bisa bagus untuk kita kembangkan. Dan kita sama-sama punya cita-cita kopi di TTP itu menjadi pusatnya pengembangan kopi di sana. Cita-cita kami bersama dengan Pak Bupati menjadikan lereng Gunung Wilis sebagai sabuknya kopi Jawa Timur. Untuk tahun depan, penyuluhan pertanian itu dikoordinasikan oleh BPTP terkait dengan penyiapan bimbingan teknis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, ada sertifikasi bagaimana bimbing menggunakan alsin, bagaimana membuat bioprotektor, menggunakan pupuk organik dan lain sebagainya. Kesempatan itu terbuka lebar di tahun depan. Karena pelaksanaan bimbingan teknis itu menjadi tanggung jawab Pak Cendi tadi di BPTP. Beliau akan memilih penyuluh-penyuluh untuk dilatih. Kemudian penyuluh itu melatih gapotan dan oktan seterusnya sampai ke bawah. Saya kira ini yang bisa disampaikan oleh saya Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan contoh panen di padi organik ini bisa kita kembangkan. Karena sekarang masyarakat sudah mulai memperhatikan keamanan pangan. Tidak hanya ketahanan pangan. Tidak cukup kenyang, tapi pangan ini aman tidak. Sehingga pengembangan pupuk hayati yang didapat pertama ini mungkin dari luar, saya sarankan ini Gapoktan harus bisa mengembangkan pupuk hayati dengan mandiri. Sambutan dari anggota Komisi 4 DPR RI kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Multazam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Muhtaromin wa ahli para ulama ingkang kula hormati, yang saya banggakan dan dicintai masyarakat Trenggalek, Bapak Bupati Kabupaten Trenggalek beserta Ibu, tepuk tangan. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan Forbinda, ada Bapak Dandim yang selalu mendampingi para petani, ada Bapak Kajari, ada Bapak Wakapolres. Yang saya banggakan teman saya dari Kementerian Pertanian, ada Pak Sandy, ada Pak Haris, Bapak-bapak kepala desa yang saya hormati, Bapak anggota Dewan tingkat 2 Kabupaten Trenggalek yang saya cintai, ibu-ibu dari Dinas Pertanian yang dikomandani Pak Joko yang
yang saya cintai, yang paling saya banggakan ini bapak-bapak kelompok tani dan kapoktan yang selama ini masih sangat setia memproduksi pangan untuk kita-kita. Kalau tidak ada bapak-bapak sekalian, panjenengan mogok untuk memproduksi pangan tidak usah lama-lama, sebulan saja, saya kira pangan di Indonesia akan rontok. Untuk itu terima kasih kepada bapak-bapak kapoktan dan kawan-kawan penyuluh yang setia mendampingi bapak-bapak. Pada hari ini saya akan bertanya, panjenengan sik sabar boten dadi wong tani? Ini pertanyaan mendasar, Bapak. Sabar atau boten? Sabar, alhamdulillah. Karena dengan kesabaran panjenengan itu artinya guliran produksi pangan, cita-cita nasional untuk swasembada pangan ini ada harapan. Ada harapan. Kalau panjenengan tidak sabar, itu pasti harapannya akan hilang. Maka dari itu kita saksikan tadi antara DPR dan pemerintah itu berpikir keras untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu bertani, antara lain membantu mesin combine harvester seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, antara lain biaya itu tandur itu mundur, saat ini maju. Kita dari panjenengan pernah dari tandur itu maju, Pak? Pasti pada saatnya akan sampai tanam itu maju, tidak mundur. Kenapa? Pemerintah itu membantu mesin-mesin pertanian. Tadi Pak Bupati menyampaikan untuk memudahkan para petani dan mengurangi ongkos kerja di dunia pertanian. Karena ongkos kerja itu semakin tahun semakin naik. Rata-rata kenaikan ongkos kerja itu 10% setiap tahun. Dan sekarang nyari tukang tanam usia 25 tahun ke bawah, pemikir-pemikir galek di order. Jadi seusia Bu Arumi Baksen ini kira-kira yang pergi ke sawah tidak? Kenapa tidak ada? Karena mereka yang menyelesaikan sekolah kurang tertarik untuk bergelut ke pertanian, sehingga pertanian itu seolah-olah menjadi alternatif terakhir sebuah pekerjaan, alternatif terakhir sebuah pekerjaan. Makanya petani-petani itu sekarang diisi oleh orang-orang yang usianya banyak, kalau tidak saya katakan orang-orang tua, dan pasti itu kurang produktif karena nyangkul sekali itu ngeluhi boyok nandur ngencep pisang boyok itu tidak produktif. Nah, untuk itu walaupun sekarang masih ada protes-protes kecil-kecil dengan datangnya alat-alat pertanian yang modern, tidak apa-apa. Saya khawatir kalau itu tidak diterima dengan baik, alat-alat mesin itu, nanti bapak-bapak sekalian tutup buku. Karena kan kira-kira 10 tahun, 15 tahun lagi sebagian besar
petani aktif itu tutup buku. Napa tutup buku? Aku ki ora penak aja ngomong orang tekan nanti kulo. Soalnya penjenengan itu pahlawan saya. Nah, itu kalau tidak ada mesin-mesin yang dibantukan, pasti pemuda-pemudi itu tidak akan ke sawah, pertanian tutup. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada satupun unsur makanan itu sing boten ditanam atau tidak dipelihara. Ayo penjelasan boleh. Telur, Bu Bupati, itu juga dari ayam yang dipelihara. Ikan di laut atau ikan budidaya itu juga dipelihara. Roti gandum itu asalnya juga ditanam. Jadi semua pangan itu sebenarnya bukan sintetis, boten saged diproduksi dengan pabrikan. Ayo beras, ayo pabrik beras, paling-paling ikan, silahkan bikin pabrik ikan kalau bisa, paling-paling pabrik pengalengan ikan. Karena itu pertanian ini perlu menyerap tenaga kerja yang banyak. Sekarang ini data nasional kira-kira masih ada 22 juta petani. Tapi semakin ke sini itu harus semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Itu karena wonten mekanisasi. Tetapi lek sampeyan sampun pikantuk bantuan mesin itu ya ojo dingge monumen. Nggih. Nggih monumen itu tanggung jawabe kanca-kanca nyuluh. Ajari petani-petani yang sudah tua-tua. Nah, saya tegel ngomong tua-tua. Ajari petani yang sudah tua-tua dan yang muda-muda untuk mengoperasikan mesin-mesin yang dibagikan. Makanya di Dinas Pertanian Trenggalek saya kira ada yang namanya UBJA. UBJA itu napa niku? Kelompok tani niku jenenge UBJA niku. Ayo kelompok tani atau gapokan angkat tangan sing tahu UBJA. Kalau penjenengan dapat mesin panen niku bergabung di dalam UBJA apa mboten? UBJA niku unit pelayanan jasa al-sintan. Jadi lek penjenengan itu tidak bisa mengoperasikan, ora gur ditokne mangkrak. Harus digabung di dalam UBJA supaya dioperasikan oleh UBJA. Mesin tanam mangkrak. Sebab saya khawatir ini, memang kekhawatiran saya sama dengan kekhawatiran Pak Bupati. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di depan itu ada temuan-temuan teknologi baru dunia pertanian. Kelompok-kelompok tani tadi penjenengan delok dan tanya, belajar temuan-temuan baru loh betul. Ini kalau tengah ini loh tengah loh ini teknologi Pak. Misalnya yang di sebelah kanan itu ada temuan baru yang operasinya sangat murah, pembasmi penyakit jeruk Siti Vidi ya? Itu saya tadi bertanya kepada yang pameran, itu teknologi baru, hanya dengan suntik kalau jeruknya kena penyakit. Karena Trenggalek ini punya cita-cita besar, Pak Bupati punya cita-cita besar untuk membangun hortikultura, baik jeruk, semangka dan lain sebagainya. Itu sudah ada temuan baru. Apalagi ini mau dibangun
Taman Teknologi Pertanian. Sudah ada teknologi baru yang dipajang di depan untuk mengecek kebuntingan ya sapi, ya kambing. Karena spermanya itu kan sudah dibagi gratis. Ini ada nggak dari IB, apa namanya, karyawan IB, apa petugas IB? Nggak ada ya, kebetulan tidak ada. Sapi itu biasanya kalau disuntik kan kadang-kadang tidak langsung bunting. Itu bukan salahnya sapi. Kadang-kadang itu salahnya kita. Karena kadang sudah bengah gitu, perasaan kita birahi. Padahal sapi itu luwen. Kesusu mudah. Inseminator, kesusu undang inseminator. Inseminator itu karena diundang di telepon yoga GKG. Lah kadung wis teko lokasi, jadi roh inseminator itu orang mungkin orang. Mau inseminator itu terlatih kok ora roh iki apa piye? Lah kadung wis teko kan ya disuntik ae. Akhirnya tidak. Perkara bayar orang bayar. Orang bayar, insya Allah orang bayar. Tanya Pak Bupati, insya Allah orang bayar. Kedua, telepon lagi inseminator. Nah, pulau sek mantenan loh Pak, tapi mungkin sonten mawon gitu. Nah, ketika datang itu birahinya sudah habis. Disuntik, yo pasti ora. Macam-macam itu pengaruhnya. Maka dari itu ada tes kebuntingan. Saya harapkan nanti para inseminator itu kalau memang tidak jadi, tidak birahi pada saatnya ya ojo dipaksa disuntik. Merah itu kalau disuntik saja langsung itu kan populasinya kan tidak akan tambah. Itu kalau metode sexing itu bisa dilahirkan 99% betina. Berarti populasi sapi perah itu akan semakin bertambahnya sangat cepat. Untuk itu teknologi pertanian ini sudah berkembang sedemikian rupa, dipelopori oleh BPPT. Mohon untuk digunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak tahu tanya, supaya nanti penjenengan mendapat informasi yang lebih lengkap. Di bidang hortikultura, saya prihatin melihat pisang yang bentuknya seperti ini. Tapi ini rasanya tidak kalah dengan buah pisang impor. Tidak kalah. Legitnya legit ini, manisnya masih manis ini, tetapi harganya murah. Iya. Murah. Pisang itu adalah jenis tanaman yang paling nerimo Pak pisangnya. Kenapa kok nerimo? Kenapa kok paling sabar tanaman pisang itu? Tanamnya juga di lahan yang tidak begitu digunakan untuk menanam tanaman padi misalnya. Pasti nandure yang ning pojokan sing tanah ora karo. Itu tanaman pisang. Kalau toh tidak di pojokan sing ora kanggo, misalnya ditanam di lingkungan rumah tangga, pasti nandure ning cedhek. Wes toh. Kayak itu yo jarang diopeni. Tetapi panjenengan kabeh pernah manen pisang. Lho, ora ngopeni, ora nandur kok manen kuwi weke sapa sing kok panen? Ini kan padha karo anugerah. Alangkah baiknya kalau pisang itu dirawat. Saya berjalan tadi masih banyak pisang-pisang yang hanya dibiarkan, tidak dirawat dengan baik.
Padahal ceritanya pisang dijual tidak laku. Apa pernah alami? Ayo, murah paling-paling. Murah, boten kok tidak laku, tapi pisang harganya. Makanya jangan banyak-banyak punya anak. Yang satu nangis, yang satu minta mandi, yang satu ada es lewat. Itu akhirnya orang tuanya yang nemes. Makanya pisang itu kalau anaknya banyak ya harus ada atau tidak kelompok tani yang tahun 2017 ini mengurangi jumlah anak pisang? Ada. Jujur? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau toh ada, prosentasenya masih kecil. Nah, itu nanti sepulang dari pertemuan ini, kalau pisang itu gerombolannya itu anaknya banyak, itu dikurangi. Pisang itu perlu disunat. Sekarang saya tanya, ada apa tidak pisang itu di Trenggalek yang sampai buahnya matang, ontongnya dibiarkan? Ada kok? Itu PPL juga diem saja. Banyak buah pisang yang sampai tua itu ontongnya dibiarkan. Itu kan mestinya kan harus dipotong. Orang ontongnya itu juga bisa dimasak, harus dipotong. Itu artinya disunat. Setelah dipotong, itu kalau orang tua-tua dulu dikasih apa? Nah, jadi yo ngertos ngoten. Dikasih pupuk, tapi jangan banyak-banyak. Kalau orang sunat itu dikasih obat. Artinya supaya pisangnya itu menjadi besar-besar. Setelah disunat itu kan dibungkus. Ini ibu nggak tahu, yang tahu kita saja. Dibungkus. Pisang itu harus dibungkus, Pak. Jadi apa namanya, sisir yang itu dibungkus pakai plastik atau pakai kertas atau pakai kebo, silahkan. Pasti buahnya nanti akan besar-besar, halus-halus dan mahal. Kalau perkebunan pisang misalnya tidak jauh-jauh lah di Taiwan, kalau jauh-jauh yang jauh di Meksiko, itu pasti dikasih brongsong gitu pisang. Itu akan menyebabkan pisang itu bagus-bagus dan pasti laku dijual di mal-mal. Tidak hanya pisang-pisang yang dijual di pasar becek. Bisa. Penyakit pisang itu nopo? Badongen dan lain sebagainya. Wih, sebabnya dari siapa? Sebabnya itu bukan dari pisang sendiri, tapi dari manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.